Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih setia di channel Cak Mat untuk belajar matematika lebih mudah. Oke, untuk video kali ini kita tetap membahas persamaan eksponensial, namun bentuk yang ketiga, yaitu A kali P pangkat 2Fx ditambah B kali P pangkat Fx ditambah C sama dengan 0. Oke, di persamaan eksponensial ini ya dapat dinyatakan dengan persamaan kuadrat. Berikut adalah nih ya bentuknya. A kali P pangkat 2 Fx ditambah B kali P pangkat Fx ditambah C sama dengan 0. Nah, biar lebih mudah apa sih maksudnya, biar lebih gampang untuk memahami bentuk ketiga ini, langsung ke contoh soal. Oke, contoh soalnya, tentukan himpunan penyelesaian persamaan 2 pangkat 2x ditambah 2 pangkat x tambah 1 sama dengan 8. Nomor 2-nya tentukan nilai x yang memenuhi 2 pangkat 2x kurangi 2 dikurangi 3 kali 2 pangkat x ditambah 8 sama dengan 0. Dan contoh soal nomor 3, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 3 kali 9x dikurangi 10 kali 3 pangkat x ditambah 3 sama dengan 0. Oke, kita langsung bahas saja yang nomor 1. Nah, oke, kita jawab ya. Jawab yang nomor 1 dulu. Oke, nomor 1 ini ada 2 pangkat 2x ditambah 2 pangkat x plus 1 sama dengan 8. Oke, dari sini ya kita bisa menjabarkan dulu ya, menguraikan ya. Jadi 2 pangkat 2x itu bisa ditulis jadi 2 pangkat x ya dipangkatkan 2. Oke? Ditambah 2 pangkat x tambah 1 ini bisa kita uraikan jadi 2 pangkat x dikali 2 pangkat 1 sama dengan 8 ya. Oke. Baru dari sini kita bisa memisalkan ya. Misal 2 pangkat x ini sama dengan y lah ya. Jadi sama dengan kan y. Berarti 2 pangkat x ini kita rubah dengan y. Jadi y pangkat 2 ditambah y dikali 2 ya dikurangi 8 ini kita pindah ruas, 8 sama dengan 0. Berarti bentuknya adalah y kuadrat ditambah 2y dikurangi 8 sama dengan 0. Nah, dari hasil ini ya, dari hasil ini kita faktorkan ya. Berarti faktor dari y kuadrat ditambah 2y kurangi 8 y, nah sama-sama y ini sama dengan 0 ya. Berapa? Perkalian yang menghasilkan negatif 8. Oke, yaitu 4 dan 2. Ini negatif, ini positif. Betul nggak? Oke, kebalik. Karena ketika dijumlahkan harusnya nilainya adalah positif, kalau dijumlahkan, kalau dikalikan nilainya negatif. Nah, ini berarti ini 4-nya yang positif, 2-nya yang negatif. Berarti y sama dengan negatif 4 atau y sama dengan 2. Oke? Nah, kita coba dong ya. Tadi kan sudah dimisalkan 2 pangkat x sama dengan y. Berarti untuk y sama dengan negatif 4 ya. Jika dan bukan jika dengan jika 2 pangkat x sama dengan negatif 4, maka hasilnya berapa? X-nya tidak memenuhi. Kenapa tidak memenuhi? Ya, jadi ini tidak ada di nilai x ya.
tidak ada nilai X yang memenuhi. Oke, berarti ini lewat ya. Kita coba yang untuk Y sama dengan 2 ya. Untuk Y sama dengan 2, jika 2 pangkat X sama dengan 2, maka X sama dengan 1 ya. X sama dengan 1. Jadi berapa ya? 2 pangkat berapa hasilnya 2? 1 ya. Tinggal kita simpulkan. Jadi HP-nya adalah X sama dengan 1 ya. X sama dengan 1 untuk HP-nya. Atau bisa ditulis dengan ini. Langsung HP-nya adalah nih 1. Oke ya. Jadi udah ketemu untuk nomor 1. Lanjut ke yang nomor 2. Oke, tentukan nilai X yang memenuhi 2 pangkat 2X kurangi 2 dikurangi 3 kali 2 pangkat X ditambah 8 sama dengan 0. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Kita langsung aja jawab ya. Oke, kita langsung jawab nih. Ya, kita perlu memisalkan ya, menguraikan seperti tadi. Ya, 2 pangkat 2X kurangi 2. Ini kalau kita uraikan, jadi 2 pangkat 2X dibagi, ya, dibagi atau dibuat dikali 1/2 pangkat 2. Kenapa? Ya, karena ini tandanya adalah negatif pengurangan. Ya, kalau pengurangan berarti kan jadi pembagian ini. Kalau diuraikan, oke? Dikurangi dengan 3 dikali 2 pangkat X ditambah 8. Nah, biar tidak ada bentuk pecahan, kita perlu kalikan dengan 4 ya. Dikalikan 4. Kenapa dikalikan dengan 4? Karena 2 pangkat 2 ini adalah 4. Jadi kalau dikalikan dengan 4 ini selesai. Habis dia. Oke? Berarti nilainya tinggal gini. 2 pangkat 2X ya dikurangi 12 kali 2 pangkat X ditambah 32 sama dengan 0 ya. 2 pangkat 2X ya dikurangi 12 kali 2 pangkat X ditambah 32 sama dengan 0. Kita misalkan misal Y sama dengan 2 pangkat X ya. Misal Y sama dengan 2 pangkat X. Nah, 2 pangkat 2X ini ya, 2 pangkat 2X ini bisa kita rubah jadi Y kuadrat. Dikurangi 12, 2 pangkat X jadi Y ditambah 32 sama dengan 0. Nah, kali ini bilangan berapa kali berapa jika di hasilnya 32, kalau ditambahkan hasilnya negatif 12. Oke, jadi kita faktorkan dari sini ya. Y kali Y sama dengan 0. Berapa? 8 dan 4. Boleh ditulis 4 dan 8. 4 kali 8 32. 4 tambah 8 12. Nah, tapi ini tandanya harus negatif. Berarti ini sama-sama pengurangan. Maka nilai Y sama dengan 4 atau Y sama dengan 8. Oke, ya. Jadi kita langsung substitusikan karena tadi dimisalkan berarti tinggal aja Y ya. Kita cari nilai X-nya dari sini ya, dari pemisalan tadi. Oke? Ya, ini dari X berarti Y yang pertama adalah 4. Berarti 4 sama dengan 2X. Maka nilai X sama dengan 2 ya. Kalau X ini kita substitusikan ya, jadi 2 pangkat 2 sama dengan 4. Oke, yang kedua ya. Yang Y kedua ya. Y sama dengan 2 pangkat X. Ini untuk mencari Y yang mencari X.
Ya, X yang kedua dari Y yang kedua. Ya, Y-nya berapa? Y-nya 8 sama dengan 2 pangkat X. Maka nilai X sama dengan 3. Untuk mengujinya tinggal disubstitusikan. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Oke, jadi ya. Jadi anggap aja jadi himpunan penyelesaiannya adalah 2 dan 3. Oke, ya. Sangat mudah, bisa dipahami. Kita lanjut ke soal nomor 3. Oke, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 3 kali 9 pangkat X dikurangi 10 kali 3 pangkat X ditambah 3 sama dengan 0. Nah, kali ini kita perlu menguraikan lagi dong. Ya. 9 ini kelipatan dari berapa? Kelipatan dari 3. Berarti kalau kita tulis ulang ya, 3 kali 9 pangkat X dikurangi 10 kali 3 pangkat X ditambah 3 sama dengan 0. Kita uraikan nih. 3 kali, kalau 9 ini adalah 3 pangkat 2. Berarti 3 kali 3 pangkat 2 ya. X ya, 3 pangkat 2 X dikurangi 10 kali 3 pangkat X ditambah 3 sama dengan 0. Nah, ini ya kita bisa membaliknya nih. Jadi 3 kali 3 pangkat X ya. Ini dipangkatkan lagi. 2 dikurangi 10 kali 3 pangkat X ditambah 3 sama dengan 0. Kita bisa memisalkan nih. Misal 3 pangkat X. Kalau tadi Y sekarang dirubah lah. Kita jadi A aja. Misal 3 pangkat X sama dengan A. Maka 3 ya dikali A kuadrat dikurangi 10A ditambah 3 sama dengan 0. Oke, ya. Dari sini kita bisa memfaktorkan. Ya, oke. Berarti untuk memfaktorkannya ini berarti ya 3A ya dikali A. Intinya gimana biar nilainya sama-sama A kuadrat, ya. Oke. Jadi dari sini kalau nanti dikalikan hasilnya 3 ditambah hasilnya negatif 10 berapa? Yaitu negatif 1 dan negatif 3. Oke? Jadi gini, ini kalau dikalikan nilainya kan negatif A nih. Ini kalau dikalikan nilainya negatif 9A. Ini kalau dijumlah nilainya adalah negatif 10A. Ya, negatif 10A. Nah, negatif 1 kali negatif 3, ini nilainya adalah 3. Nah, setelah difaktorkan ini berarti kita punya nilai hanya yang pertama adalah ya A sama dengan 1/3 ya, atau A sama dengan 3. Oke. Baru kita substitusikan ke pemisalan tadi ya. 3 pangkat X sama dengan A ya. A-nya berapa? A yang pertama adalah 1/3, berarti 3 pangkat X sama dengan 1/3. Maka X sama dengan negatif 1. 3 pangkat negatif 1 hasilnya 1/3. Oke, untuk cari X yang kedua, berarti 3 pangkat X sama dengan A, ya, 3 pangkat X. A yang kedua adalah 3. Maka X sama dengan 1. Ya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 1 dan 1. Oke? Bisa dipahami? Jika belum paham, bisa diputar lagi video ini. Dan jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng kalian. Jangan lupa like jika video ini bermanfaat. Oke, sekian pembahasan tentang persamaan eksponensial bentuk ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.